Kemudian yang keempat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaulam maisura. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 11. Kaulam maisura itu artinya adalah ucapan yang pantas. Dalam surat Al-Isra ayat 28 maksud saya. Jadi bukan ayat ke-11 tapi ayat yang ke-28. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-28 itu Allah berfirman, wa imma tu'ridonna anhum ibtigha'a rahmatim mirabbik tarjuha faqul lahum kaulam maisura. Artinya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk mendapatkan rahmat dari Rabb-Mu yang kamu harapkan, maka bertutur katalah kepada mereka dengan tutur kata yang maisura, yang pantas. Jadi dalam bertutur kata itu aspek yang perlu kita perhatikan adalah aspek maisura, aspek kepantasan. Pantas atau tidak kalau kita mengucapkan suatu kata. Kalau tidak pantas, jangan diucapkan kata itu. Pantaskah seorang anak memanggil ayahnya dengan kata-kata kau? Tentunya itu tidak pantas. Yang tidak pantas itu jangan digunakan dalam bertutur kata. Pada saat kita bertutur kata dengan orang yang kita tuakan atau yang lebih tua, ini tentunya berbeda dengan kalau kita bertutur kata dengan orang-orang yang sebaya atau usianya lebih rendah dari diri kita. Jadi asas kepantasan, asas kepatutan dalam bertutur kata itu harus dijadikan pertimbangan, dan itu adalah ajaran Allah di dalam Al-Quran. Bertutur katalah dengan tutur kata yang pantas. Kita orang yang dipimpin, tapi pada saat kita bertutur kata seolah-olah kita yang memimpin. Nah, itu tidak pantas. Sebagai orang yang dipimpin, bertutur katalah seperti orang yang dipimpin. Sebagai pemimpin, bertutur katalah sebagai pemimpin. Karena kalau yang dipimpin berbicara seperti yang memimpin, itu tidak pantas. Begitu juga sebaliknya, kalau pemimpin bertutur kata seperti yang dipimpin, itu juga tidak pantas. Jadi Allah mengajarkan dalam kita bertutur kata itu pakai prinsip kaulan maisura, tutur kata yang pantas. Kemudian yang kelima, prinsip yang diajarkan Al-Quran dalam kita bertutur kata itu
adalah kaulang karima. Kaulang karima itu artinya adalah ucapan yang memuliakan dan menghargai, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat 23. Jadi tutur kata kita itu harus tutur kata yang mulia, yang menghargai, yang menghormati. Jangan tutur kata itu tutur kata yang melecehkan atau meremehkan orang lain, sehingga pada saat kita berbicara tidak memenuhi persyaratan kaulang karimah, tutur kata yang mulia atau menghargai itu. Kalau ada orang yang kita tuakan atau ada orang tua kandung kita, maka batasilah tutur kata kita. Kenapa kita batasi? Untuk memuliakan orang tua kita dan memuliakan orang-orang yang kita tuakan. Kemudian yang keenam, prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran itu adalah qaulan saqila. Saqil itu secara lughah, secara bahasa artinya berat. Qaulan saqila itu artinya tutur kata yang berat. Apa yang dimaksud dengan tutur kata yang berat? Tutur kata yang penuh dengan makna. Artinya pada saat kita bertutur kata, tutur kata kita itu bukan omong kosong. Tutur kata kita itu memang punya makna. Jadi apa yang disampaikan itu bukanlah sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi sesuatu yang bermanfaat dan bermakna. Itu yang dimaksud dengan qaulan saqila. Perkataan yang berat itu adalah perkataan yang di dalamnya mengandung makna, mengandung manfaat, baik oleh orang yang bertutur kata maupun orang yang mendengar perkataan itu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 5. Kita disuruh bertutur kata dengan qaulan saqila. Lalu yang ketujuh, prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam kita bertutur kata adalah qaulan baligha. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 63. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Dan katakanlah kepada mereka di dalam diri mereka itu perkataan yang baligha, yang sampai dan membekas pada jiwa. Jadi qaulan baligha itu bukan hanya tutur kata kita itu bisa dipahami atau bisa dimengerti sampai kepada orang yang kita ajak bicara, tapi qaulan baligha itu memiliki makna yang lebih dalam, yaitu apa yang disampaikan membekas di dalam jiwa. Sehingga orang yang mendengar apa yang kita nasihati kepadanya itu menjadi satu ingatan
yang terus menyertai dirinya. Tidak masuk ke telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Mantuk-mantuk, tapi tidak membekas dalam jiwanya. Berbuih-buih mulut kita menyampaikan nasihat, dalam tutur kata kita itu menjadi mubazir, karena masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tidak membekas di dalam jiwanya. Jadi kalau kita menyampaikan nasihat, tidak perlu panjang nasihat kita itu. Yang perlu nasihat kita itu baligha, membekas, sampai dan membekas di dalam jiwa orang yang mendengarkan itu. Sehingga kemudian akan membawa perenungan dan perubahan pada diri orang yang kita nasihati atau orang yang kita ajak bicara tentang kebaikan dan kebenaran itu. Lalu yang terakhir, prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah ahsanu qaulan. Ahsanu qaulan itu artinya perkataan yang terbaik. Jadi kalau kita berbicara, berbicaralah dengan tutur kata yang terbaik. Pilih kata-kata yang terbaik. Misalnya, kata binatang diperhalus dengan hewan. Buang air kecil, buang air besar. Itu pilihan kosakata yang terbaik. Tidak vulgar. Karena apa? Karena kalau kita tidak memilih kosakata yang terbaik, maka bisa jadi apa yang kita sampaikan itu bukan hanya ditolak oleh orang, tapi juga bisa melukai perasaan orang atau menimbulkan mispersepsi, menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga memilih kosakata dalam bertutur kata itu menjadi bagian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi bertutur katalah dengan ahsanu qaulan, dengan tutur kata yang terbaik. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Fusilat ayat 33. Dengan kita mengikuti 8 prinsip bertutur kata yang diajarkan oleh Al-Quran ini, maka insya Allah tutur kata kita itu akan bermanfaat, baik buat kita maupun buat orang yang kita ajak bertutur kata, akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan pahala, dan akan mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak mampu bertutur kata dengan tutur kata yang baik dalam 8 prinsip ini, maka lebih baik kita diam daripada kita bertutur kata dengan tutur kata yang tidak baik. Mudah-mudahan kita memahami dan menghayati ini, karena bertutur kata dengan 8 prinsip ini
adalah bagian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dengan prinsip-prinsip ini, insya Allah kita akan semakin arif, kita akan semakin bijaksana, terutama dalam bertutur kata dan berperilaku dalam kehidupan kita selama kita berada di alam dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.